Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Politik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Tetangga yang Iri Dengki, yang kali ini ditulis oleh Om Ras. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Seorang laki-laki berambut gondrong yang sebagian rambutnya sudah beruban itu menghisap rokok yang terselip di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ia menatap anak-anak yang sedang mandi balumba di sungai Barito dari lantingnya. Balumba itu berenang ya teman-teman. Assalamualaikum, ucap seorang yang baru saja datang itu. Waalaikumsalam, jawab lelaki itu sembari menoleh pada orang yang memberi salam. Syukur alhamdulillah kamu datang juga. Soalnya sudah beberapa hari ini aku menunggumu, ujar lelaki itu seraya mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Di luar saja kak, lebih enak karena anginnya spoi-spoi. Sebut saja nama lelaki itu adalah Kak Edi. Dia seorang perantau sejak usia 16 tahun dan kemudian menikah dengan seorang perempuan di perantauan di usianya menginjak 27 tahun. Tetangga baru. Sejak awal menikah, alih-alih tinggal bersama mertuanya, Edi lebih memilih untuk mengontrak sebuah rumah untuk ia dan istrinya tinggali. Setelah menikah, pekerjaan Edi menjadi lebih lancar, dan dengan penghasilan yang bisa dibilang lumayan banyak pada saat itu, mereka berdua mulai membuka usaha baru yang dijaga oleh Sumi. Hari itu wajah Sumi tampak cerah dan berseri-seri. Ia membawa secangkir kopi untuk suaminya yang sedang duduk di teras rumah sambil melihat pemilik rumah sebelah yang sedang membersihkan pekarangan rumahnya. Aku hamil, ucap istrinya dengan pelan. Edi melotot dan segera ia memalingkan wajahnya menatap sang istri. Benarkah? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Mulai hari ini Ikam jangan menjaga toko lagi. Atau mulai hari ini kamu tidak usah menjaga toko lagi ya. Kamu di rumah saja istirahat, ujar Edi. Lah terus, bagaimana dengan tokonya? Siapa yang akan menjaga toko itu? Kamu tenang saja, nanti aku akan mencarikan anak buah untukmu. Edi benar-benar tidak ingin jika istrinya yang tengah hamil muda itu kelelahan karena menjaga toko seharian. Jadi apapun akan ia lakukan agar sang istri dan buah hati mereka berada dalam kandungan itu tetap sehat. Itu lihat, coba kamu tolong beliau, suruh istrinya seraya menuju ke arah pemilik rumah sebelah yang sedang memotong cabang-cabang ranting pohon rambutannya pada kali itu. Tanpa disuruh dua kali, Edi lantas membantu pemilik rumah sebelah untuk memotong cabang-cabang ranting pohon rambutan itu agar sinar matahari bisa lebih leluasa untuk menerangi pekarangan rumah yang terasa lembab tersebut. Rumahnya mau ditinggali kembali ya pak? Iya pak, ada yang ngontrak rumah ini. Daripada dibiarkan kosong kan lumayan juga kalau ada yang ngontrak, ujar orang itu. Syukurlah kalau begitu, kamu juga berarti akan memiliki tetangga. Jadi kalau semisal saya pulang agak larut malam, saya tidak terlalu khawatir sama istri dan rumah yang istri saya itu kan sendirian di rumah tentunya. Ya karena di sebelah rumah sudah ada orangnya. Pemilik rumah itu tersenyum sambil mengangguk mendengar perkataan Edi. Setelah membantu orang itu, Edi kembali ke teras rumahnya. Ia juga mengajak si pemilik rumah sebelah untuk santai sambil ngopi di teras. Dan dengan orang itu menerima ajakan Edi dengan senang hati. Beruntung tempat tinggalnya lumayan jauh dari rumah yang akan dikontrakan itu membuat si pemilik rumah tidak bisa bolak-balik dan harus tetap berada di situ sampai orang yang akan mengontrak rumah itu datang.
Edi dan bapak itu pun mengobrol dengan sangat akrab. Sesekali terdengar mereka tertawa. Hingga beberapa saat kemudian, obrolan mereka terhenti ketika sebuah mobil memasuki pekarangan. Seorang laki-laki turun dari kursi samping sopir. Laki-laki itu sepertinya seusia Edi. Melihat lelaki itu, si bapak pemilik rumah sebelah lantas berdiri dan berjalan menghampiri lelaki itu. Seorang wanita yang mungkin sedikit lebih tua dari Sumi berjalan dan berdiri di samping lelaki itu. Setelah mengobrol sedikit dengan bapak pemilik rumah itu, mereka pun lantas memindahkan barang-barang yang ada di dalam mobil ke rumah tersebut. Sebagai tetangga yang baik, Edi juga ikut membantu. Disitulah Edi mengetahui nama tetangga barunya itu dan, "Baiklah Pak Murad, kalau begitu saya permisi ke sebelah dulu," ujar Edi dengan bibir tersenyum dan, "Silakan Pak." Malam harinya Sumi sengaja memasak dalam jumlah banyak karena sebagian makanan itu akan ia berikan pada tetangga sebelah yang mungkin belum sempat memasak karena sibuk menyusun barang-barang mereka. Hari-hari pun berlalu, tidak terasa sudah 2 bulan mereka bertetangga, tapi Sumi mulai mencium gelagat kurang baik dari pasangan tetangga di sebelah rumah. Mereka terlihat tidak suka jika Sumi pulang dengan membawa belanjaan banyak. Begitu juga ketika Edi membeli 2 ekor ayam jago, lelaki yang bernama Murad itu langsung menghampiri Edi. "Memelihara ayam sekarang ini tidak menghasilkan uang, makanya saya malas memelihara ayam," ujar Murad si tetangga. Edi pun tersenyum. "Saya memelihara ayam bukan untuk dijual, Pak. Memelihara ayam bagi saya ya hanya hobi. Kalau ada yang mau beli silahkan, kalau tidak pun ya saya tidak mengapa," jawab Edi. Namun 4 hari setelah berbicara seperti itu, Murad dan istrinya juga ikutan membeli ayam. Malah ayam yang mereka beli jauh lebih banyak dari milik Edi. "Kurasa tetangga kita itu punya sifat iri deh. Biasanya orang yang suka iri itu juga punya sifat dengki. Dan kalau sudah sampai titik kedengki, tentu akan berbahaya bagi orang di sekitarnya," ujar Sumi. "Gus, jangan seperti itu," tegur Edi. "Ya memang benar kemarin-kemarin itu dia bilang padamu kalau malas memelihara ayam karena tidak menghasilkan uang. Lalu tidak lama setelah itu dia malah membeli banyak dan ya banyak-banyak ayam. Lucu kan? Begitu juga saat kamu membeli TV, mereka juga membeli TV. Dan saat aku pulang dari pasar membawa banyak belanjaan, mereka juga seperti mencibir, padahal aku tidak mengganggu mereka. Mungkin itu cuma perasaanmu saja." Edi maklum jika istrinya yang tengah hamil itu menjadi lebih sensitif dan mulai tersinggung karena memang mungkin begitulah bawaan bayi. Begitulah hingga setahun lamanya mereka bertetangga. Pasangan Murad selalu meniru apapun yang dibeli atau dilakukan oleh pasangan Edi dan Sumi, entah itu dari hal kecil hingga sampai ke hal yang besar. Keirian tetangganya itu seakan tiada habisnya. Seperti biasa, hari itu sebelum berangkat bekerja, Edi terlebih dahulu menemani anaknya bermain, sementara Sumi tengah menyiapkan bubur untuk anak mereka. Kalau punya anak itu ya begitulah, sulit mau kemana-mana, apalagi kalau punya istri pemalas, ujar Murad membuat panas hati Edi yang mendengar perkataan dari tetangganya itu seolah menyebut Sumi pemalas. "Maksud bapak ini sebenarnya apa? Kalau apa yang bapak katakan itu ditujukan untuk istri dan anak saya, bapak salah besar. Karena istri dan anak, keluarga bagi saya adalah yang utama. Pekerjaan dan uang itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga. Selama ini saya cukup sabar dan diam saja ketika bapak mengatakan yang tidak mengenai ataupun terhadap semua yang kami miliki. Tapi sepertinya bapak ini memang tidak bisa didiamkan," ujar Edi dengan gusar. "Bukannya kalian itu yang selalu memanas-manasi kami, membeli ini itu, berbelanja macam-macam soal kami itu tidak mampu," balas Murad tidak mau kalah. Adu mulut antara keduanya terdengar hingga ke dapur, membuat Sumi langsung keluar dan menyuruh suaminya untuk segera berangkat bekerja.
Dan setelah hari itu, kedua tetangganya itu pun kembali terlibat dalam perang dingin. Mereka tidak lagi saling bertegur sapa ataupun ya tersenyum. Mereka bersikap seolah-olah tidak pernah saling kenal. Dan selama itu pula lah Edi dan juga Sumi tidak pernah lagi berbelanja keperluan mereka pada siang hari. Mereka selalu membawa barang belanjaan masuk ke rumah pada tengah malam saat tetangga sebelah sudah tertidur. Bahkan Sumi sudah tidak memakai perhiasan emasnya lagi, dan itu terjadi hingga berbulan-bulan lamanya. Sampai pada suatu pagi saat itu entah ada angin apa tiba-tiba saja istri Murad menyapa anak Sumi yang tengah makan di teras rumah. Wanita itu sesekali menyentuh lengan anak Sumi, di tangannya terpasang gelang emas yang lumayan besar. Kenapa tidak dipakaikan anting? Kalau yang punya anak itu aku, sudah pasti kupakaikan anting emas, cincin, gelang, dan kalung sepenuh badan, ujar istrinya Murad. Sumi hanya tersenyum kecut. Lalu kenapa ibu tidak melahirkan saja sendiri? Kau tahu sendiri kan bagaimana suamiku itu. Dia sangat tidak menyukai anak kecil. Baginya merawat anak kecil hanya membuang-buang waktu saja. Terlebih lagi kalau sudah punya anak itu, waktu kita untuk mengurus diri juga berkurang atau terbatas. Dan jika kita sudah tidak bisa merawat diri, maka itu bisa membuat suami terpincut dengan wanita lain. Kalau suami selingkuh bagaimana? Aku tidak bisa membayangkannya. Sumi tertawa kecil dan ia meraih tubuh anaknya dan membawa anak itu ke dalam gendongannya. Saya masuk dulu, Bu. Ini sudah mau tidur, ujar Sumi seraya menepuk-nepuk sayang pantat anaknya. Malam itu ketika Sumi dan Edi tengah menikmati makan malam bersama, mereka mendengar suara gaduh bercampur dengan teriakan istrinya Pak Murad. Edi yang mengira ada hal buruk yang sedang terjadi pada tetangganya itu pun lantas berjalan keluar membawa balok pemukul. Namun ketika ia sudah berada di teras, Edi mendengar istri Murad dan seorang perempuan lainnya tengah adu mulut masalah hutang. Tidak ingin terlibat dalam masalah itu, Edi langsung kembali masuk ke dalam rumahnya. Beberapa hari semenjak kejadian malam itu, istri Murad sudah tidak terlihat lagi keluar rumah. Meskipun suara radio yang menyala kadang-kadang terdengar lamat-lamat dari sebelah rumah. Kemudian, pluk. Tiba-tiba terdengar suara batu yang mengenai dinding rumah mengejutkan Sumi ketika ia sedang memasak di dapur. Entah siapa lagi ini yang usil. Saat sedang menuangkan minyak panas ke dalam gelas seng, pada kali itu tiba-tiba saja tangannya terasa seperti ada yang menepuk dengan keras, sehingga minyak panas itu tumpah dan mengenai kaki Sumi. Seketika Sumi berteriak kaget dan kesakitan membuat Edi berlari ke dapur. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu? Terkena minyak panas, aduh sakit sekali. Rintik Sumi hampir menangis. Cepat-cepat Edi mengambil odol di dalam gayung mandi dan langsung mengoleskan ke permukaan kulit Sumi yang sudah memerah itu. Setelah diolesi dengan odol, kulit yang terkena minyak panas tadi itu memang terasa lebih dingin, tapi kulitnya menjadi semakin cepat melepuh. Ketika Edi membantu istrinya berjalan ke dalam, dari arah kamar terdengar suara tangisan anak mereka yang kejer. Tangis kejer itu ya Om tidak tahu sebutan dalam bahasa Indonesianya itu apa. Sontak saja suara tangisan anak mereka itu membuat Edi langsung berlari masuk ke dalam kamar. Ketika tiba di abang pintu, Edi ternganga melihat anaknya yang sudah terjatuh dari atas tempat tidur di depan mereka. Ya Allah, anakku. Edi langsung menggendong anaknya yang masih menangis kejer dengan bibir yang biru. Sumi mencoba melangkah lebih cepat menuju ke kamar dan mengabaikan rasa sakit di kaki bekas minyak panas tersebut. Suara tangisan anaknya masih terdengar. Ketika ia sampai di dalam kamar, Sumi langsung mengambil anaknya dari gendongan Edi. Dalam beberapa saat kemudian, tangisan anak mereka mulai berhenti. Besok, kita urut ke bidan beranak, ujar Sumi dan iya. Dan pada pukul 3 dini hari dari sebelah rumah terdengar suara gaduh. Tampaknya tetangga mereka sedang berkelahi, biasalah perkelahian kecil dalam rumah tangga.
Edi dan Sumi mencoba untuk menghiraukan suara pertengkaran tersebut, namun semakin dibiarkan pertengkaran pasangan tetangganya itu semakin menjadi. Bahkan terdengar beberapa barang kaca yang terlempar hingga pecah. "Tidak usah ikut campur," kata Sumi menahan tangan suaminya yang hendak keluar dari kamar. "Sebagai tetangga, kita ya sah-sah saja menegur mereka. Setidaknya dengan kita menegur mereka, perkelahian itu akan berhenti dan bisa mereka selesaikan dengan baik. Aku takut kalau dibiarkan, Pak Murad itu akan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya." "Tidak usah, tidak perlu. Mereka itu sudah dewasa, sudah tua, bukan anak-anak lagi. Jadi mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Malah kalau kau ke sana dan menegur mereka, itu akan membuat mereka marah kepadamu." Namun Edi tidak menanggapi perkataan istrinya. Yang ia takutkan saat itu adalah kalau besok akan ada bendera hijau di depan rumah tetangganya tersebut, hasil dari perkelahian heboh dini hari itu. Tetapi saat Edi sudah berada di depan pintu tetangganya itu, suara-suara pertengkaran tadi pun tidak terdengar lagi. Edi kemudian memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tidak beberapa lama pasangan itu keluar. Mereka mengerutkan kening begitu melihat Edi. "Ada apa, Pak Edi?" tanya Murad. "Kalian baik-baik saja kan?" Pasangan itu saling pandang satu sama lain lalu menatap Edi dengan tatapan kebingungan. "Ya tentu. Kenapa memangnya?" "Ah tidak, saya hanya memastikan saja. Takut kalau ada maling," ujar Edi. "Baiklah, alhamdulillah. Saya bersyukur kalau kalian tidak kenapa-napa," lanjut Edi seraya pamit pulang ke rumahnya. Ketika ia masuk ke dalam kamar, Edi melihat istrinya masih terjaga bagaimana. Anehnya mereka sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri pasangan yang bertengkar. Malahan kulihat mereka baru bangun tidur. Sumi menghela nafas. "Tuh kan, apa aku bilang tadi? Untung mereka gak marah." Edi menatap anak mereka yang sudah tertidur pulas. Sejak malam itu keadaan rumah tetangga mereka pun mulai berubah. Kesialan demi kesialan mulai datang. Toko yang merupakan penghasilan kedua dari pasangan Edi dan Sumi itu mendadak sepi pembeli. Bahkan barang-barangnya mulai pada berjamur. Yang anehnya lagi adalah sabun yang dijual di toko Sumi mendadak rusak, berbau dan berlendir, padahal tidak pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Awalnya Sumi mengira jika barang di agen langganannya yang sedang bermasalah. Namun ketika berpindah agen pun tetap sama saja, malah menjadi lebih buruk. Gula pasir yang seharusnya hanya semut yang menggerubuti di toko Sumi lain, butir gula pasir itu berubah menjadi halus dan bergerak-gerak. Ternyata di dalamnya terdapat hewan mirip hama berwarna putih yang memakan gula-gula tersebut hingga habis. Alhasil dalam waktu 1 bulan saja toko Sumi pun akhirnya ditutup karena sudah tidak bisa mengembalikan modal yang terus bertambah. Karena untuk menutupi kerugian tokonya tentunya, Sumi dan Edi bahkan sampai menjual motor mereka. Tidak hanya sampai di situ saja. 2 minggu setelah tokonya ditutup, Edi mengalami masalah dalam pekerjaannya hingga membuat Edi diberhentikan, dan sejak diberhentikan dari pekerjaannya itu, Edi mulai mencari pekerjaan lain. Namun hasilnya nihil, semua lowongan yang ada seakan tertutup untuk dirinya. Beras kita sudah habis, bahkan uang 5 sen pun tidak ada dalam kantong. "Aku ingin mencoba berhutang dengan orang tuaku dulu," ujar Sumi. "Tidak usah merepotkan mereka. Aku tidak ingin mereka tahu kesulitan kita saat ini. Pikirkanlah kesehatan mereka. Jangan sampai hanya karena masalah kita ini mereka jadi sakit." Terdengar suara ketukan di pintu membuat Edi langsung bergegas keluar. Saat pintu dibuka, istri Murad sudah berdiri dengan kedua tangan yang dipenuhi wadah berisi nasi dan juga sup ayam yang masih mengumpulkan asap. "Nah, tadi aku disuruh suamiku masak lebih. Katanya untuk diberikan kepada kalian. Dimakan ya, mumpung masih panas," ujar istri Murad sambil tersenyum. Dengan tangan gemetar, Edi kemudian menerima makanan pemberian tetangganya itu. "Terima kasih banyak." Istri Murad kemudian mengangguk lalu kemudian berbalik dan berjalan ke arah rumahnya.
Ketika mengetahui tetangga mereka memberikan makanan tanpa berpikir dua kali lagi, Sumi langsung menyiapkan piring dan air putih untuk mereka makan. Ya Allah, Masya Allah, betapa baiknya tetangga kita itu, ujar Sumi sembari menyendok nasi. Tangan Sumi gemetar menyuap nasinya, karena memang sedari 2 hari yang lalu, mereka hanya memakan mie instan dan bubur untuk mengirit beras yang hanya tinggal sedikit. Kasihan kau istriku, batin Edi. Alhamdulillah kenyangnya, semoga rezeki tetangga kita itu ya semakin berlimpah, ujar Sumi. Kenapa makannya cuma sedikit? Tanya Sumi pada suaminya. Edi hanya bisa tersenyum, karena memang sengaja ia tidak memakan banyak bagiannya, sebab ia ingin menyisakan untuk istrinya nanti. Malam itu Edi terbangun karena tubuhnya diguncang-guncang oleh Sumi. Anak kita, isak Sumi dan Edi langsung bangun dan memeriksa keadaan anak mereka, yang membuat jantung Edi terasa seketika berhenti. Bagaimana tidak ya, karena wajah anak mereka sudah pucat, bahkan tubuhnya pun sudah dingin. Anak mereka meninggal tanpa ada sakit sebelumnya. Singkatnya, sepulang mereka dari pemakaman, Edi dan Sumi ditanya oleh keluarga Sumi tentang sebab kematian anak mereka. Namun ya tentu saja pasangan itu tidak bisa menjawabnya ya, karena memang anak mereka itu sebelumnya tidak ada sakit apa-apa. Pernah terjatuhkah atau pernah diberi makan yang aneh-aneh? Edi lantas terdiam. Ia ingat beberapa waktu lalu anaknya pernah terjatuh dari dipan, tapi itu sudah lama dan rasanya tidak mungkin jika itu penyebabnya. Itu berarti Umu memang tidak langsung menyebabkan patah tulang atau terluka, tapi dia akan memberikan efek bertahap dan dalam jangka panjang akan menyebabkan kematian. Ya, karena Om tidak tahu bahasa Indonesianya Umu itu apa. Setahu Umu itu luka dalam akibat jatuh biasa, akibat dipukul juga bisa. Dan Edi kemudian terdiam, kakinya itu seketika lemas. Bagaimana bisa ia tidak mengetahui tentang hal itu? Hari-hari Sumi dan Edi terasa menjadi semakin suram. Meskipun Edi sudah ikut bekerja menjadi kuli panggul di pasar, tetapi keuangan mereka masih saja tetap sulit. Sampai suatu hari, Edi kedatangan temannya yang akan pulang ke Kalteng. Mereka ingin bermalam selama 1 hari di rumah Edi untuk sekedar mengetahui kabar dan sedikit menghibur Edi. Coba kau datangi Abah Husin di daerah Ed. Coba, siapa tahu beliau bisa membantu masalahmu ini. Karena sejujurnya aku merasa ada yang tidak beres pada keluargamu, ujar Rianto. Maksudmu? Tanya Edi. Dan jika kau benar-benar tidak ada kecurigaan sedikit pun kalau rumah tanggamu sekarang ini sedang dikerjai orang. Edi menggeleng. Maksudmu dikerjai seperti apa? Aku kurang paham. Mulai dari usahamu yang tiba-tiba gulung tikar, sampai kepada anakmu yang meninggal secara mendadak itu. Apa kau rasa itu semua hanya kebetulan? Ujar Rianto balik bertanya. Tapi untuk kasus tokoku itu memang bermasalah di barang-barangnya. Mungkin kami memang ya karena kurang teliti saat membeli barang di tempat agen. Rianto menggeleng. Barang-barang baru tidak seharusnya berjamur, Ed. Bahkan yang kadaluarsa pun rasanya tidak langsung berjamur seperti itu. Tidak ada salahnya coba berikhtiar. Bahkan kau ke dokter pun namanya berikhtiar juga kan? Edi menghela nafas panjang. Begini saja, besok pagi aku temani kau ke tempatnya Abah Husin. Malam itu Edi tidak bisa tidur memikirkan perkataan Rianto. Apa benar rumah tangganya itu diguna-guna? Kalau benar, lalu siapa yang tega melakukan itu terhadap keluarganya? Pagi harinya Edi bangun lebih awal. Ia melihat Sumi tengah menggoreng nasi sisa semalam untuk mereka sarapan pagi. Singkat ceritanya, setelah sarapan dan duduk mengobrol sebentar, Rianto dan Edi pun berangkat menuju kediamannya Abah Husin. Setelah hampir setengah jam, mereka pun sampai di sebuah rumah pinggir jalan besar. Rumah itu terbuat dari kayu ulin dan memiliki pekarangan yang tidak terlalu besar. Seorang laki-laki dengan kisaran usia 45 tahunan terlihat sedang memberi makan ayam-ayamnya di dalam kandang yang berada di depan rumah. Lelaki itu tampak tersenyum menatap kedua tamu-tamunya. Mari silakan masuk.
Rianto lantas menggamit lengan Edi yang tidak bergeming di sebelahnya. Saat mereka memasuki rumah itu, hawanya terasa berbeda bagi Edi. Banyak sekali ayam tertabrak kendaraan-kendaraan yang lewat. Kau tahu kenapa? Karena kita hanya bisa memeliharanya saja, tapi kita lupa bahwa mereka juga butuh makan. Hewan-hewan yang sering tertabrak seperti itu disebabkan karena mereka mencari makan, hingga lupa dengan keselamatan nyawa mereka sendiri. Maka dari itu, berikanlah makanan pada setiap peliharaanmu sebelum mereka lapar. Aku tidak paham maksudnya, bisik Edi. Lelaki yang dipanggil dengan nama Abah Husin itu tertawa, matanya menatap keluar pintu rumah yang terbuka. Seorang lelaki muda keluar dan membawakan 3 gelas kopi di dalam nampan. Ia meletakkan gelas itu satu persatu di hadapan tamu, lalu kemudian kembali masuk ke dalam. Sudah besar sekali Husin ya? Lelaki itu terkekeh. Bagaimana perasaanmu setelah masuk ke dalam rumahku? Tanya Abah Husin pada Edi dan rasanya aneh. Perut saya tiba-tiba mual, jawab Edi. Lagi-lagi lelaki itu terkekeh. Kira-kira ada apa dengan teman saya ini, Bah? Tanya Rianto lalu kemudian mulai menceritakan apa yang sudah dialami oleh Edi dan Sumi. Iri dan dengki yang ada pada manusia itu adalah sifat paling berbahaya. Dari sifat itu akan muncul sifat-sifat jahat lainnya, bahkan tidak jarang akan memicu pembunuhan, ujar Abah Husin. Maksudnya? Tanya Edi. Yang kutangkap dari pembicaraan beliau ini sepertinya ada orang yang iri dan dengki terhadap keluargamu, Ed, ujar Rianto berbisik. Siapa? Abah Husin mengambil gelas kopi Edi. Gelas itu diangkat dan kemudian mulutnya mulai berkemat-kamit. Setelah beberapa saat ia mengembalikan gelas itu ke hadapan Edi. Minumlah, ujarnya sambil tersenyum. Edi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Matanya menatap ke arah Rianto. Rianto langsung mengangguk memberikan kode agar Edi segera meminum kopi itu. Hanya 3 tegukan saja, tiba-tiba Edi merasakan rasa mualnya semakin bertambah-tambah. Bahkan Edi harus keluar rumah tanpa permisi untuk memuntahkan semua isi perutnya itu. Edi muntah terus-menerus, bahkan tubuhnya sampai terasa lemas akibat muntah yang tidak berhenti-berhentinya. Rianto menggosok-gosok punggung Edi, mencoba untuk membantu temannya itu. Sementara di dalam rumah Abah Husin meminum kopinya sambil sesekali terkekeh. Brak, Edi terduduk dan bawa dia masuk. Begitulah perintah Abah Husin. Tanpa disuruh 2 kali, Rianto lantas membopong tubuh Edi untuk membawanya masuk. Dia sudah banyak memakan makanan yang diisi dengan sesuatu yang tidak baik, ujar Abah Husin. Aku mencoba membuatnya mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya, tapi kurasa itu masih tersisa, lanjut Abah Husin seraya menyeruput kopinya. Rianto menatap Edi, sebegitu menyeramkannya kah iri dengki yang dimiliki orang tersebut, sampai tega melihat kehancuran keluarga Edi. Padahal setahu saya, Edi bukanlah orang yang suka memamer-mamerkan apa yang dimilikinya. Dia tidak pamer-pamer saja ada yang iri, apalagi kalau dia pamer. Rianto menarik nafas panjang. Sekarang ini bagaimana kiriman-kiriman yang ada pada teman saya ini, Bah? Apa bisa dibuang? Semoga saja bisa, karena sangat sulit sebab kiriman-kiriman itu dikirimkan melalui makanan. Kalau semisal tidak bisa dibuang, kira-kira apa yang akan terjadi pada teman saya ini? Abah Husin menghela nafas panjang. Wajahnya kini tampak serius. Ia akan terus-terusan berada pada musim kemarau dengan dikelilingi tanah yang gersang. Perkataan itu ataupun perkataan lelaki itu penuh dengan teka-teki bagi Edi. Dengan apa yang sedang ia rasakan sekarang sulit baginya untuk mengartikan setiap kalimat yang keluar dari mulut lelaki tersebut. Artinya apa? Tanya Edi pada Rianto. Kau akan terus-terusan kekeringan atau susah, sulit bagimu bahkan untuk mencari setetes air atau uang di tanah yang gersang. Bagaimana caranya? Saya ingin apa yang telah mereka kirimkan pada kami dikembalikan saja pada mereka. Sayangnya untuk kasusmu ini tidak bisa. Kalau kiriman berupa penyakit, mungkin aku bisa.
Saat mereka pulang, Edi diberikan botol berisi air oleh Abah Husin. Ia disuruh untuk meminumkannya kepada Sumi. Reaksi pertama ketika air itu sudah melewati kerongkongan, Sumi langsung mual-mual. Sumi memuntahkan lebih banyak dari Edi. Malam itu pun Edi dan Rianto duduk di teras rumah, mengobrol tentang masalah yang sedang terjadi pada Edi. Saat Rianto menoleh ke rumah sebelah, ia melihat sekelebat bayangan yang langsung masuk ke dalam rumah. Aku tidak ingin berprasangka, tapi kurasa orang yang mengirimkan hal yang tidak baik denganmu itu bisa jadi tetanggamu sendiri. Edi mengangkat bahunya dan entahlah, masalahnya Abah Husin sendiri tidak mau memberitahu. Bukannya membaik, keadaan justru semakin buruk karena sering melakukan kesalahan saat menguli yang menjadikan rekan-rekannya harus ganti rugi. Edi pun diberhentikan. Mereka memang kerja masing-masing, tapi jika ada salah satu kuli yang merusak barang, yang lain pun akan ikut mengganti. Dengan berat hati, Edi akhirnya menceraikan Sumi. Setelah sebelumnya ia mempertimbangkan keputusannya itu dengan sangat matang. Perpisahan antara dua orang yang saling menyayangi tersebut pun membuat teman-teman Edi ikut sedih. Kalau harus sial seumur hidup, biarlah aku sendiri yang mengalaminya. Aku tidak ingin jika wanita yang aku sayangi ikut merasakan sengsara seumur hidupnya, ujar Edi. Setelah perceraiannya dengan sang istri, Edi pun kembali pulang ke desanya di Kalimantan Tengah. Dan ketika hampir 1 minggu Edi berada di sana, ia mengalami sakit perut dan juga mules. Bahkan Edi sampai tidur di depan lanting jamban saking parahnya sakit perut yang ia derita saat itu. Setelah 3 hari mules tidak berhenti, akhirnya di hari keempat itulah ia mulai merasakan keadaannya sedikit lebih mendingan dari sebelumnya. Namun untuk bangun saja Edi tidak bisa, karena seluruh otot-otot di tubuhnya terasa tidak berfungsi. Edi sampai harus digotong untuk pulang ke rumah oleh teman-temannya. Setelah keadaan Edi sehat, barulah teman-temannya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Edi. Ternyata mereka memberikan kumandrah pada makanan Edi agar semua yang kotor-kotor di dalam perutnya bisa melebur dan keluar melalui kotoran. Kumandrah adalah buah pencuci perut alami dan bila dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan kematian karena akan membuat kita terus-menerus BAB tanpa henti. Kami tidak ada maksud lain, Ed. Kami hanya ingin apa yang sudah kamu makan itu keluar semua, termasuk yang kotor-kotor. Kau tahu sendiri bukan, kalau kumandrah itu bahkan bisa membuang efek parunduk yang sudah bertahun-tahun. Parunduk adalah panunduk atau penunduk untuk pasangan. Biasanya makanan atau minuman yang akan diberikan pada suami harus dicampur dengan darah haid. Sebelum diberikan harus dikangkangi lebih dulu. Tapi penunduk seperti ini sangat berbahaya, tidak hanya membuat suami terlihat bergairah bila bertemu orang, ya juga akan membuat si pelaku mati tidak diterima bumi, lalu menjadi sanda. Edi terdiam, bagaimana ia bisa lupa tentang kumandrah ini? Tapi semoga saja apa yang diharapkan oleh teman-temannya dan juga dirinya itu bisa menjadi kenyataan. Sebulan telah berlalu, kini Edi sudah jauh lebih baik. Ia kini bekerja ikut orang menambang emas, dan anehnya setelah Edi bergabung dengan mereka di tempatnya bekerja itu, mereka selalu mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Dalam waktu singkat, Edi sudah bisa membangun usaha toko sembako di desanya. Bahkan teman-temannya yang lain ada yang sudah membeli mobil walaupun bekas, tapi Edi lebih memilih untuk membuka usaha lebih dulu. 2 tahun berlalu, saat itu ia pergi menemui Sumi yang merupakan mantan istrinya dulu. Edi sangat merindukan wanita itu, dan dengan keadaan ekonominya sekarang yang sudah seperti dulu, Edi ingin meminta rujuk kembali pada mantan istrinya. Akan tetapi ketika tiba di rumah mantan mertuanya itu, ia mendengar kenyataan yang membuat hatinya hancur seketika. Sumi ternyata sudah menikah lagi dengan seorang lelaki yang berprofesi sebagai guru SD. Dan sekarang mereka sudah hidup bahagia dengan seorang anak yang berusia 7 bulan. Saat akan pergi, Edi memberikan sejumlah uang untuk diberikan pada anaknya Sumi, sekedar hadiah dan ucapan selamat dari Edi.
Sekitar 3 tahun berlalu, akhirnya Edi pun menikah lagi dan dengan istrinya inilah ia memulai kehidupan baru yang bahagia hingga sekarang. "Bah, ini setoran milik Amang Bulat. Sisanya besok katanya," ujar seorang pemuda yang berwajah lumayan tampan seraya menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan kepada Kak Edi. "Lah, besarnya sudah anakmu, Kak?" tanya si tamu tidak percaya. "Iwang itu anak tiriku, tapi aku sudah menganggapnya seperti anak kandung. Sedari kecil dia belum pernah melihat batang hidung ayahnya." "Oh gitu. Ya, semua usahaku itu kuserahkan kepadanya. Dia itu orangnya pintar mengatur usaha. Memang dasar beruntung dia mendapat ayah seperti kakak ini," puji si tamu. Dan begitulah kehidupan Kak Edi sekarang. Ia sudah bahagia dengan keluarganya. Dengan diceritakan ulangnya kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan pelajaran apa yang sudah terjadi pada Edi dan Sumi dahulu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor, kalian bisa kirimkan pengalaman kalian ke channel kami dan lewat email ya teman-teman. Dan nantinya akan ditulis oleh Manafila dan juga nantinya akan saya bacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih baik buruknya yang terjadi ataupun yang terdapat dalam video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan buang yang buruknya. Nah, sudah ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.